Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya kita pada malam hari ini tidak lain tidak bukan untuk memperingati daripada 1 tahunnya haul guru yang sangat kita cintai, guru yang sangat memotivasi kita untuk dekat kepada Allah dan cinta kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak lain tidak bukan adalah guru kita, ad-da'i ilallah, al-mujahid fi sabilillah, al-habib Mustafa bin Ja'far bin Umar bin Ja'far bin Syekh bin Ahmad bin Abdullah bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi bin Ahmad Maula Maryamah bin Alwi ibn Syekh Wadi Ahgaf Habibana Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Maula Dawileh bin Ali Sahib Ad-Darak bin Alwi Al-Ghuyur ibn Ustadz Al-A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Al-Mirbat bin Ali Khalid Gasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah ibn Imam Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib ibn Imam Ali Uraidi ibn Imam Ja'far Sadiq ibn Imam Ali Imam Muhammad Al-Baqir ibn Imam Ali Zain Al-Abidin ibn Imam Husain bin Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah jelas nasab beliau guru kita Habib Mustafa menyambung darahnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui keturunan bangsa As-Sagaf. Kenapa dinamakan As-Sagaf? Karena datuk beliau Syekh Wadi Ahgaf Habibana Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawileh memiliki magam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada seorang pun yang ilmunya, ilmu tasawufnya, ilmu syariatnya, ilmu tarigatnya, ilmu hakikatnya yang bisa melebihi beliau. Beliau laksana bagaikan atap yang menutupi daripada seluruh para aulia di zamannya, sehingga beliau dijuluki dengan jaya itu gelar As-Sagaf. Dan ini Habib Mustafa guru kita menyambung kepada beliau melalui putranya, salah satu yang 13 yang bernama Alwi bin Abdurrahman, yaitu salah satu seorang anak Habib Abdurrahman Sagaf yang dikuburkan dengan yaitu satu baris di barisannya daripada datuk beliau Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi di pekuburan Zambal. Dan tepatnya ini Habib Mustafa beliau menyambung kepada Sayyidina Alwi bin Abdurrahman melalui datuk beliau yang bernama Ahmad Maula Maryamah, yaitu seorang wali min auliyaillah yang memiliki masjid Ba'alawi di daerah Maryamah antara Sewun dan Terim. Beliau adalah orang yang ahli ibadah, sehingga keturunan beliau dijuluki As-Sagaf Maryamah. Dan diperjelas lagi bahwasanya Habib Mustafa ini adalah keturunan daripada As-Sagaf Al-Fargasi, yang mana daripada ciri khas daripada Sagaf Fargasi ini adalah memiliki mata yang tajam, memiliki mata yang sangat berwibawa, sehingga tidak jelas kalau kita memandang guru kita Habib Mustafa bin Ja'far As-Sagaf, kita akan merasakan kewibawaan beliau yang sangat luar biasa. Seperti Maulid dibacakan, waman ra'ahu badihatan haba, siapa yang memandang beliau maka secara tiba-tiba akan merasakan wibawa yang sangat luar biasa. Inilah guru kita Habib Mustafa bin Ja'far. Lalu kenapa kita berkumpul pada malam hari ini, yaitu memperingati, membicarakan tentang manaqib beliau? Karena dulu datuk beliau baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya di kota Madinah pasti mengajak kumpul daripada kerabat-kerabatnya, anak-anaknya untuk makan bersama, dan diceritakan langsung di saat tersebut cerita daripada seorang yang sangat dicintainya, yaitu istri beliau Sayyidah Khadijatul Kubra. Dan tidak lupa Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil daripada yaitu adik daripada Sayyidah Khadijah, Sayyidah Halah.
berkumpul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda bahwasannya kita menyebut-nyebut dan membicarakan orang yang kita cintai, kita kasihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Bahkan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau pernah berkata, hikayatus salihin jundun min junudillah. Cerita-cerita orang soleh adalah tentara-tentara daripada tentaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tentara menjaga, tentara melindungi, tentara mengamankan dan menguatkan satu negara, maka kata beliau, yugawi biha gulubal muridin, yang mana apabila diceritakan cerita orang-orang soleh tersebut, para murid yang cinta kepada orang soleh akan bertambah kuat daripada yaitu hati-hati mereka. Maka ditanya Imam Junaid Al-Baghdadi, Sayyidut Taifah, ada dalilnya enggak? Kan zaman sekarang mesti itu, ada dalilnya enggak? Ada di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Begitulah kata Allah subhanahu wa ta'ala, semua cerita-cerita daripada utusan-utusan Allah yang terdahulu sebelum datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan di dalam Al-Quran semata-mata agar untuk meneguhkan, mengokohkan, menguatkan hatimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran aja menceritakan cerita daripada para nabi-nabi dan rasul-rasul untuk menguatkan daripada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membicarakan daripada yaitu setiap tahunnya orang yang dicintainya yaitu istri beliau, kenapa kita tidak mengikuti jejak Al-Quran? Kenapa kita tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lihat bagaimana fakhrul wujud Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim di dalam qasidah ya Rabbama maqata wasafa bi Muhammadin ighfir lana ya sa'amid du'ana. Ini beliau sampai berkata di dalam qasidah apa? Karir lisam'i dzikrahum wa hadithahum ta'mal bihim biha ta'mal ma'i bihayatihim ihsana. Ulang-ulanglah penyebutan cerita-cerita mereka, orang-orang mulia, orang-orang saleh. Ulang-ulanglah untuk pendengaranku, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, cerita-cerita mereka, ucapan-ucapan orang-orang saleh yang mana apabila kita mendengarkannya, kata beliau, ta'mal ma'i bihayatihim ihsana. Kau beramal bersamaku, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, dengan keberkahan kita mengenang daripada cerita orang-orang saleh. Syekh Abu Bakar bin Salim mengajarkan murid-muridnya, mengajarkan keturunannya untuk bercerita tentang daripada orang-orang saleh agar kita termotivasi untuk beramal seperti mereka. Walaupun kita ini orang-orang yang mana tidak mungkin seperti mereka, tapi di dalam syair disebutkan, in lam takum mithlahum fatashabbahu inna tasyabbuha bil kirami falahu. Kita bukan seperti mereka orang-orang yang mulia, tetapi kita diperintahkan untuk menyerupai mereka, untuk mengikuti jejak mereka. Kenapa? Karena menyerupai daripada mereka orang-orang mulia, falah, ada keberuntungan, ada kemenangan, ada kesenangan. Dan inilah yang didapatkan oleh guru kita Habib Mustafa bin Ja'far As-Saggaf. Beliau adalah sosok yang sangat mencintai datuk-datuk beliau. Beliau adalah sosok yang sangat mengikuti datuk-datuk beliau, yang mana ini beliau Habib Mustafa, subhanallah hadirin, guru kita adakan daripada managibnya pada saat ini, tanggal 25 Rajab. Kenapa? Dikarenakan ternyata lahirnya beliau Habib Mustafa guru kita tepat tanggal 25 Rajab tahun 1404 Hijriah. Kalau Masehinya yaitu tanggal 27 April tahun 1984 pada hari Jumat. Beliau Habib Mustafa, jadi kita mengadakan haulnya sekaligus ulang tahun daripada dirinya, subhanallah. Ini beliau Habib Mustafa bin Ja'far As-Saggaf dibesarkan oleh ayahanda yang sangat sayang kepada beliau dan perhatian dan mendidik beliau, Habib Ja'far bin Umar As-Saggaf, dan juga ibundanya seorang syarifah yang sangat ahli ibadah, yang sangat mahabbah kepada datuknya Habib Abdullah bin Muhsin, Syarifah Fatimah binti Hasan bin Muhsin bin Imam Maghtub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Ini Habib Mustafa
dari kecilnya beliau belajar yaitu Al-Quran dan ilmu agama dengan guru-guru yang ada di daerah kota Empang. Di antaranya para masyayikh dan para muhibbin yang sangat luar biasa. Ini Habib Mustafa dari kecilnya sudah memandang, melihat daripada kakaknya. Gerak-gerik kakaknya Habib Hasan diperhatikan oleh beliau. Bagaimana nih Habib Hasan belajar ke pesantren, bagaimana Habib Hasan itu berdakwah dan mengajar. Maka secara rahasia ini Habib Mustafa dari masih kecilnya, Al-Fagir bertemu beliau, Habib Mustafa masih pakai celana pendek, tapi beliau luar biasa memiliki semangat dakwah yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya tepatnya pada tahun 1999 datang sekelompok orang-orang anak muda dari kota Jakarta, di antaranya Ustadz Zainal dan sahabat-sahabatnya bertemu di Magam Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas, Keramat Empang, Bogor. Lalu diajarilah oleh Habib Mustafa di situ, dikenalkannya para aulia Allah, diajak mereka untuk mahabbah cinta kepada Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas. Lalu setelah itu dijanjikan lagi untuk datang malam Jumat berikutnya dan malam Jumat berikutnya, sehingga akhirnya bertambahlah daripada orang-orang yang mengikuti beliau, sampai akhirnya beliau mengakui Habib Mustafa bahwasannya ini saya tidak sanggup untuk meneruskannya, ini harus diserahkan kepada kakak saya Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka orang-orang tersebut diarahkan untuk mengambil ilmu dan belajar kepada kakaknya Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Lalu inilah menjadi cikal bakal Habib Hasan berangkat dari kota Bogor menuju Jakarta dan berdakwah dari tempat ke tempat, wilayah ke wilayah, sampai akhirnya menjadi Majelis Taklim Nurul Mustafa. Keberkahan daripada Habib Mustafa, hadirin, awal muasalnya adalah dari Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf. Maka beliau merasa kurang. Beliau juga sebelumnya pernah belajar daripada ke pesantren-pesantren, di antaranya Darul Hadis Al-Fiqhiyah Malang, yang mana ini Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang pernah berkata, "Ma yadkhulu hadzal ma'had illa sa'id." Tidak ada orang yang pernah masuk belajar di Darul Hadis kecuali orang tersebut adalah orang yang bakal bahagia. Maka ini jelas tandanya Al-Habib Mustafa, beliau akhirnya meneruskan pelajarannya ke kota Surabaya, tepatnya di pesantren Al-Huda. Beliau belajar di sana, menimba ilmu agama, sampai akhirnya pada tahun 2002 ayah beliau Al-Habib Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Segaf meninggal dunia. Terpaksa beliau akhirnya pulang dari belajarnya Surabaya untuk menghadiri jenazah daripada ayahandanya. Lalu selepas itu beliau melihat daripada gerak-gerik daripada kakaknya, beliau membantu daripada dakwah kakaknya. Tidak ada tempat, tidak ada rumah, tidak ada wilayah di situ duduk Habib Hasan, kecuali Habib Mustafa mengikuti dan Habib Mustafa duduk dan Habib Mustafa menjaga daripada yaitu kakaknya dari belakang, mengajak orang-orang untuk tambah cinta dan tambah ta'alluq hatinya kepada gurunya yang Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Inilah Habib Mustafa yang mana semangatnya luar biasa. Beliau selalu menjaga daripada kakaknya, menjaga daripada dakwah kakaknya, sebagaimana ucapan daripada ayahandanya Habib Ja'far kepada Habib Hasan bahwasannya ini adikmu ini bagaikan laksana singa yang akan menjagamu kelak. Benar, terbukti ternyata Habib Mustafa adalah sosok yang menjaga daripada Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Sampai akhirnya lama kelamaan, tahun bertahun, beliau memiliki kebimbangan di dalam hatinya. Beliau bingung dengan pergaulan anak muda waktu itu, tetapi beliau sangat cinta kepada datuk-datuknya, ingin melanjutkan daripada pelajarannya. Maka beliau bertanya kepada kakaknya. Inilah luar biasa Habib Mustafa, tidak pernah melakukan sesuatu kecuali musyawarah dulu kepada kakaknya. Beliau jadikan kakaknya seperti pengganti ayahnya. Maka ditanyakan kepada Habib Hasan, bagaimana perihal saya? Kata guru kita Habib Hasan, ya udah, kalau kamu ingin mengikuti jejak daripada kakek-kakekmu, berangkat ke Hadramut, belajar dengan orang-orang soleh di sana seperti datuk-datuk kita. Ini Habib Mustafa, orang yang mana sosok anak muda, hadirin, sosok remaja yang belum memiliki usaha apalagi pekerjaan, tetapi memiliki himmah, semangat yang sangat luar biasa. Tidak ulur waktu, langsung beliau memutar otaknya. Apa? Beliau akhirnya mengerjakan satu luar biasa hal. Beliau mencetak daripada poster foto pertama kali, poster Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf.
bersama muridnya, dicetak poster tersebut, dijual, disebar kepada para muhibbin ahli Majlis Nurul Mustafa dengan harapan uang tersebut terkumpul sehingga menjadi ongkos beliau berangkat untuk belajar ke kota Tarim Hadramut. Alhamdulillah, sosok yang sangat bersemangat ini tidak pernah putus asa, tidak mengandalkan orang lain, sosok yang mandiri yang sangat luar biasa ini akhirnya bisa berangkat ke kota Hadramut, dan beliau memiliki kerabat di sana, adik daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait di kota Madinah, yaitu Habib Muhammad bin Ibrahim bin Sumait. Maka datanglah ini Habib Mustafa ke kediaman Habib Muhammad bin Ibrahim bin Sumait di kota Tarim. Untuk apa? Untuk membicarakan bagaimana perihal beliau ini ingin belajar, karena visanya aja visa ziarah. Visanya bukan visa belajar, visa ziarah. Tapi bukannya beliau ini nekat, tidak, tapi karena semangatnya dia berharap ingin belajar ilmu agama. Sampai akhirnya apa yang terjadi hadirin? Habib Muhammad bin Ibrahim bin Sumait bawa ini Habib Mustafa kepada yaitu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh di Darul Mustafa. Lalu akhirnya ini Habib Mustafa diterima untuk belajar di Darul Mustafa. Beliau adalah sosok yang datang ke Hadramut dengan persiapan yang cukup, tidak hadirin. Bahasa Arabnya belum lancar, baca kitabnya belum lancar, maka akhirnya ini Habib Mustafa harus merasakan perihnya, capeknya belajar di Hadramut. Beliau pertama kali masuk ke furu' daripada Darul Mustafa yang ada di kota Inat, Ribat al-Habib Hasan bin Ismail bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau di situ bercerita pernah kepada saya bagaimana awal-awal belajar di Hadramut ini. Kota Inat tidak seperti Tarim dan Seiwun. Kota Inat ini seperti perkampungan yang jauh dari mana-mana. Tapi beliau belajar dan menghafal di situ luar biasa, sampai beliau bercerita kepada saya kalau ngapalin di gubahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, berharap berkah beliau. Dan ini luar biasa dijalani oleh beliau dengan sabar. Akhirnya pindah ke furu' daripada yaitu kota Syihir, dekat Mukalla, pelabuhan. Bayangin, dekat pelabuhan, udah Hadramut panas, dekat pelabuhan panasnya luar biasa. Tapi tidak memutuskan semangat daripada Habib Mustafa, belajar luar biasa beliau di sana sampai akhirnya bisa masuk ke pusat, ke Darul Mustafa yang ada di kota Tarim dan menimba ilmu daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Dan luar biasanya ini Habib Mustafa dan Al-Faqir lihat sendiri ketika Al-Faqir berangkat ke Hadramut, yaitu pada tahun 2007 pertama kali guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf datang ke kota Tarim. Ana lihat sendiri bagaimana ini Habib Mustafa orang yang paling bersemangat menyambut daripada kakaknya yang bisa tiba ke kota Tarim pertama kali waktu itu. Disambutnya ini Habib Hasan, dari mulai bandara sampai disewain rumah syugah di dekat daripada Darul Mustafa, sampai disewain itu yang namanya mobil, diantar ziarah kemana-mana. Ini Habib Mustafa mengajarkan kepada saya, beginilah cara kita ini berkhidmah kepada guru yang datang dari Indonesia ke Hadramut. Maka ini luar biasanya Habib Mustafa. Selepas itu tahun berikutnya beliau melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram bersama gurunya Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafidh. Dan luar biasanya Habib Mustafa ini pulang dari haji, kopernya bawa hadiah banyak, 2 koper. Itu untuk siapa? Dihabisin buat apa? Buat teman-temannya semua, dibagiin buat teman-temannya. Habib Mustafa itu adalah sosok yang setia teman, sosok yang cinta kepada teman, berkorban buat teman. Jadi nggak ada furu' Darul Mustafa di Hadramut kecuali semuanya kenal. Mustafa bin Ja'far, naam, arafna. Habib Mustafa bin Ja'far, naam, arafna. Semua kenal, semua ngomong baik tentang beliau. Orangnya baik, orangnya dermawan, orangnya sangat luar biasa. Inilah Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf. Akhirnya beliau pulang setelah lepas haji ke Indonesia dan langsung dipinangkan oleh ibundanya Syarifah Fatmah dengan seorang syarifah putri daripada Habib Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, yaitu keponakan daripada almarhum Habib Tahir Al-Kaf, Dr. Ahmad Al-Kaf, dan ini cucu daripada Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, seorang orang soleh yang waktu itu ada di Condet. Dikawinkan ini Habib Mustafa dengan kedatangan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh di tangan gurunya. Beliau diakad nikahkan di hadapan Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf dan semua anak-anaknya. Luar biasa keberkahan daripada perkawinan tersebut sehingga melahirkan daripada 5 orang putra, 2 orang laki-laki, 3 orang perempuan.
Inilah Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf. Pulangnya ke Indonesia, tidak tunggu lama, langsung beliau membantu dakwah daripada kakaknya Habib Hasan. Beliau membawa dia ulame, tapi kitab Maulid dia ulame beliau tidak baca. Beliau mengikuti daripada jejak daripada kakaknya, yaitu Maulid Simtud Duror. Beliau baca Simtud Duror, beliau sebarkan Simtud Duror karena mengikuti adab akhlak kepada kakaknya. Sehingga beliau akhirnya berdakwah di daerah Depok, di daerah Sawangan, sampai ke daerah Sukabumi, sampai beliau ke Kalimantan dan berteman dekat dengan guru Zuhdi almarhum di Banjar sana. Dan luar biasa, ini Habib Mustafa di saat-saat fitnah guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, beliau saya saksikan dengan mata kepala sendiri bahwasanya orang yang terdepan membela kakaknya. Tidak ada orang yang muskilah bermasalah dengan Nurul Mustafa kecuali didatangi oleh beliau. Langsung didatangi orangnya. Masalahnya apa? Dilindungi majelis Nurul Mustafa, dilindungi dari dajiraga oleh Habib Mustafa, kakaknya yang sangat luar biasa ini. Hadirin, kalau bicara tentang Habib Mustafa luar biasa, keberaniannya, bagaimana semangatnya, bagaimana mandirinya, apalagi kedermawanannya. Hadirin, luar biasa, tidak bisa kita sebutkan bagaimana beliau setiap dakwahnya malam Sabtu di daerah Sukabumi itu hasil tanggokannya semuanya nih amplop dikumpulin buat siapa? Dibagiin buat syarifah-syarifah yang ada di Empang Bogor, cucu-cucu Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Bahkan saksinya juga Al Habib Ali bin Husain As-Segaf, pimpinan Majelis Nurul Habib Jakarta Timur. Itu ketika wafatnya Habib Mustafa, beliau datang kepada Habib Hasan, ya Habib, siapa lagi sekarang yang akan jadi bos? Maksudnya apa? Iya, saya ini diperintahkan oleh Habib Mustafa untuk mencatat syarifah-syarifah yang ada di daerah Jakarta Timur. Janda-janda ditulis semuanya. Nanti tiap bulan Habib Mustafa mencarikan uang untuk dibagikan kepada janda-janda, yaitu syarifah-syarifah yang ada di Jakarta Timur. Dan ini nggak ada yang tahu amal beliau. Sampai supirnya aja pernah ngebuka rahasia beliau, dipecat, nggak boleh jadi supir lagi. Gara-gara apa? Ngebuka daripada yaitu sedekah rahasianya Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf. Makanya gak aneh kalau orang-orang yang hadir mendengarkan ceramahnya Habib Mustafa, pasti Habib Mustafa keluarin hadis, shadaqatus sir tutfi ghadab ar-rabb, shadaqatus sir tutfi ghadab ar-rabb. Sedekah yang rahasia itu akan menutupi daripada yaitu amarahnya, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Langsung dipraktekkan oleh Habib Mustafa bin Ja'far. Dan kalau bicara tentang istiqomah, luar biasa. Bagaimana guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf menyaksikan sendiri, beliau dalam keadaan sakit parah. Beliau di acara Isra Mi'raj yang diadakan di Gubah waktu itu nggak bisa datang. Kenapa? Karena sakit. Beliau menahan sakit yang sangat luar biasa. Akan tetapi mendengar esok harinya Kapolda mau mengunjungi daripada Majelis Nurul Mustafa, beliau terpaksa memaksakan diri hadir, hadirin, menemani kakaknya. Dan ana lihat sendiri, beliau baca maulid dari awal sampai doa sampai akhir. Diborong itu maulid, nggak dikasih sama yang lain, dibaca semuanya oleh Habib Mustafa, padahal lagi sakit beliau. Dan luar biasanya beliau tidak mau pulang. Beliau di Manggis, di sekretariat Majelis Nurul Mustafa, menemani kakaknya. Beliau tidak mau lepas daripada kakaknya. Sebagaimana dulu beliau merawat ibundanya Syarifah Fatimah di rumah sakit, beliau selalu bersama ibundanya, tidak lepas menjaga ibundanya. Maka setelah wafat ibundanya, beliau menjaga daripada kakaknya. Sampai akhirnya Habib Hasan esok harinya ke Majelis Nurul Mustafa malam minggu, beliau paksakan juga hadir, hadirin. Paksakan hadir dengan keadaan yang segitu banget payahnya nih Habib Mustafa. Beliau sampai menemani di majelis waktu itu. Habib Hasan lihat, kata Habib Hasan, "Beb, antum mendingan check up." Kemana? Ke rumah sakit Cinere. Nggak mau. Habib Mustafa melotot, nggak mau. Nggak mau dia. Kenapa? Karena waktu itu COVID. Beliau tidak mau nanti malah disangka COVID. Enggak. Tapi beliau menahan sakitnya. Ternyata apa, hadirin? Setelah lepas majelis, Habib Hasan bersama rombongan mau takziah
ke mertuanya Habib Abu Bakar Al-Idrus. Ini Habib Mustafa menunggu di kamar. Ketika datang kakaknya, dipeluk kakaknya, dicium Habib Hasan. Seraya berkata, maafin ana kak, maafin ana, maafin ana. Ini Habib Hasan bingung, ada apa Beb? Ente ini kayak yang mau ngapain sih? Enggak, maafin ana, maafin ana. Ini luar biasa Habib Mustafa. Di akhir-akhirnya masih bisa mengucapkan ucapan selamat tinggal kepada kakaknya. Sampai akhirnya beliau memiliki janji kepada Haji Haris Tahir, pemilik Masjid Biru Ciawi Bogor, bahwasanya hidup ana dan mati ana akan ada di Masjid Biru. Akhirnya beliau pulang ke kediamannya di Masjid Biru dan beliau berjanji dan kepada murid-muridnya agar nanti kalau masuk bulan Sya'ban kita baca maulid. Kita baca maulid. Ini Habib Mustafa punya kebiasaan, dakwahnya beliau tuh malam Senin ada, malam Selasa ada, malam Rebo ada, setiap hari gak pernah libur ini dakwahnya. Tapi masuk bulan Sya'ban beliau niat, ba'da maghrib kita baca maulid di rumah saya, kita baca bareng-bareng maulid. Beliau dalam keadaan sakit yang sangat luar biasa masih ingin membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya pertengahan maulid, pas mahalul qiyam, beliau tidak sadarkan diri, disadarkan oleh murid-muridnya dan istrinya tidak sadar, lalu dibawa ke rumah sakit Ciawi. Ternyata ketika dicek nyawa beliau sudah tidak ada. Dicek ternyata sakitnya adalah penyakit asam lambung yang naik ke jantung beliau. Ini tidak lain tidak bukan bahwasanya Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf, yamutul maru ala ma asya alaih. Seseorang akan meninggal tergantung kebiasaannya. Kebiasaannya selalu basah dengan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diwafatkan di malam pertama, yaitu tanggal 1 Sya'ban. Beliau meninggal dunia karena itu adalah bulan solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jenazah beliau dibawa ke Masjid Nurul Mustafa dan dikuburkan pada esok harinya, hari Ahad. Ini Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf bersama Al-Fakir dari Jakarta datang ke tempat ini. Di perjalanan dari mulai lapangan itu orang berbondong-bondong berjalan kaki menghadiri jenazahnya Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf. Dari mobil Habib Hasan sudah menangis. Kenapa? Karena kata beliau, saya ingat perkataan Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Musid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, bahwasannya apabila kau melihat seorang cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia, yang hadir waktu itu berbondong-bondong sampai orang berjalan kaki untuk bisa takziah dan mensolati, maka saksikanlah wahai muridku, orang tersebut adalah wali min auliyaillah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benar hadirin, ketika datang ini Habib Hasan membuka daripada jenazahnya Habib Mustafa bin Ja'far, ketika dibuka ini wajahnya beliau persis seperti dipoto di makam sana. Senyum ini Habib Mustafa bin Ja'far. Ini Habib Hasan mencium daripada jidatnya dan berkata, ya akhi, sampaikan salam kepada ibunda kita, sampaikan salam kepada ayah kita, sampaikan salam kepada kakek kita, sampaikan salam kepada Habib Abdullah bin Musain, kepada Rasulullah. Dicium. Luar biasanya Al-Fakir ngelihat sendiri itu ketika dicium keningnya oleh guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf mengalir daripada tetesan air mata Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf yang begitu banyak. Sampai ana bingung, ini udah meninggal apa masih hidup ini Habib Mustafa? Ini tanda bahwasannya beliau adalah orang yang mati syahid, yang mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzakun. Akhirnya beliau disalatkan oleh mertua beliau Habib Muhammad bin Abdullah Al-Kaf, dan satu persatu orang mengucap takziah dan ceramah di situ. Lalu dikuburkanlah ini Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf, diliput oleh media, daripada yaitu media massa, media cetak, media online sampai televisi, berkumpul ribuan orang waktu itu, yang mana waktu itu di zaman Covid
tidak bergerak sedikit pun orang-orang mengantarkan jenazahnya Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf. Ini tanda bahwasannya guru kita Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf adalah orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tandanya? Beliau dikuburkan di bawah telapak kaki ibundanya, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu tahta aqdamal ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, dan beliau dikuburkan di bawah telapak kaki ibundanya, tanda bahwasannya beliau adalah ahli surga. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan manakib yang ringkas ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua termasuk orang-orang yang cinta kepada beliau. Dituliskan orang-orang yang cinta kepada datuk-datuk beliau, sebagaimana beliau orang yang mujahid fisabilillah, orang yang mati syahid dikarenakan penyakit daripada perutnya yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mabtun syahid, orang yang sakit perut meninggal dunia itu adalah orang yang mati syahid fil akhirah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan daripada bulan Rajab, sebagaimana guru kita Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf ini meninggal dalam keadaan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat beliau di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kita para pecintanya sebagai saksi bahwasanya beliau adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.